Desember 2019. Di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, awal mula kisah ini dimulai. Dari pasar hewan dan makanan laut yang ada di kota ini, pertama kali teridentifikasi sebuah virus yang mengakibatkan salah seorang pedagang yang bekerja di pasar ini meninggal dunia. Virus ini adalah virus corona atau yang disebut COVID-19. COVID-19 merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab infeksi pada saluran pernafasan. Pasien akan mengalami gejala demam, flu, dan batuk. Ketika infeksi berlanjut, paru-paru akan mengalami penyumbatan oleh sel-sel mati dan cairan, sehingga pasien akan mengalami kesulitan bernafas, bahkan sampai kepada kematian. Selain itu, pada kasus yang lain, virus ini juga mempengaruhi organ-organ tubuh lainnya selain paru-paru, terutama bagi pasien yang telah memiliki penyakit kronis. Keadaan ini menyebabkan beberapa pasien COVID-19 berakhir dengan masalah jantung dan infeksi sekunder. Sejak kemunculannya di Wuhan, virus ini menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali. Bukan hanya di negara miskin, bahkan di negara-negara hebat dan besar sekalipun, virus ini menyebar dengan begitu cepatnya, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemik setelah terdapat lebih dari 118.000 kasus terinfeksi COVID-19 di lebih dari 110 negara di dunia dan terus bertambah tiap harinya. Bagaimana tidak? Bukan hanya melalui kontak langsung antar manusia saja, virus ini juga dapat bertahan pada permukaan benda yang telah terkontaminasi oleh percikan dari mulut atau hidung orang yang telah terinfeksi, pada baja, aluminium, logam, kayu, kaca, plastik, kertas, dan masih banyak benda atau permukaan lainnya yang terdapat pada fasilitas di tempat umum yang tanpa disadari mampu menjadi media dalam penyebaran virus ini. Tapi tahukah kalian bahwa di balik semua kepanikan yang melanda dunia saat ini, ada mereka yang bertaruh nyawa yang berada pada garda terdepan dalam menangani virus ini. Mereka adalah petugas medis, dokter, perawat, pekerja lab, dan seluruh karyawan yang ada di rumah sakit. Sejak virus ini mewabah, mereka adalah pahlawan yang jasanya tiada tara. Di saat kita mungkin bisa tertidur lelap, mereka harus terus berjaga dan mungkin malah tidak bisa tidur sama sekali karena pasien yang terus berdatangan. Mereka rela menghabiskan waktu 24 jam non-stop untuk memantau para pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk melindungi diri mereka agar tidak tertular COVID-19, mewajibkan mereka menggunakan baju hamsat, masker N95, kacamata khusus, sepatu boots, dan sarung tangan berlapis untuk menangani pasien COVID-19. 3 jam lamanya atau bahkan lebih, mereka mengenakan pakaian serba lengkap ini sebelum kemudian berganti dengan tim yang lain. Selama 3 jam tersebut, mereka tidak dianjurkan untuk membuka seluruh pelindung yang melekat di tubuh mereka. Termasuk saat ingin buang air kecil, mereka harus menahannya selama mengenakan pakaian ini. Bahkan ada yang menggunakan pampers dewasa apabila mengharuskan mereka mengenakan pakaian ini lebih dari 4 jam. Rasa letih yang luar biasa, takut, dan cemas semua bercampur aduk dalam perasaan mereka. Bagaimana tidak? Di balik tanggung jawab profesi yang mereka emban, mereka hanyalah manusia biasa yang punya rasa khawatir akan tertular COVID-19 dan beresiko menularkan COVID-19 kepada keluarga serta kerabat yang mereka cintai. Menipisnya persediaan masker dan hand sanitizer di rumah sakit dan juga di pasaran
menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi mereka yang merupakan pihak yang paling membutuhkannya dalam penanganan pasien positif COVID-19. Tidak sedikit dokter dan petugas medis lainnya yang terpaksa menangani pasien terduga atau positif COVID-19 tanpa menggunakan masker. Tak sedikit pula petugas medis yang harus memakai masker dan alat pelindung yang sama ketika peralatan itu seharusnya diganti secara berkala. Namun meski bekerja dengan penuh resiko, mereka sadar bahwa merekalah orang yang harus berperang di garda terdepan demi keselamatan nyawa semua orang yang telah terinfeksi COVID-19. Semua itu mereka hadapi dengan optimisme dan kepercayaan diri. Sungguh sebuah pengorbanan dan dedikasi yang tidak ternilai harganya. Maka, dari informasi yang kita ketahui tentang COVID-19, mari kita dukung perjuangan para pahlawan COVID-19 ini dengan menjaga pola hidup yang bersih serta mematuhi anjuran pemerintah, yakni dengan social distancing untuk memutuskan dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini.